Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judul perikop ini adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Dan renungan pagi ini saya beri judul Akibat dari Kejahatan. Mari kita membaca firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup orang banyak. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Saudara, pada perikop yang barusan kita baca, kita melihat bahwa ada kegelisahan di saudara-saudara Yusuf. Setelah kematian Yakub ayah mereka menjadi takut karena mereka menduga saat Yakub tidak bersama mereka lagi, Yusuf bisa saja berubah pikiran dan membalas dendam atas perbuatan jahat mereka di masa lalu. Hingga mereka berusaha sedemikian rupa untuk meminta ampun kembali kepada Yusuf. Namun sesungguhnya Yusuf telah memaafkan mereka sejak mereka bertemu kembali. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya agar tidak usah takut kepadanya, karena dia tidak akan membalas dendam. Saudara, ini adalah peristiwa yang menarik dan kerap terjadi dalam kehidupan manusia, karena ada dua pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa kejahatan, yaitu pihak yang menjadi korban kejahatan dan pihak yang melakukan kejahatan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang terlibat di sana. Yang pertama adalah Yusuf sebagai korban. Kita bisa membacanya dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Yusuf mengalami ketidakadilan, sasaran kejahatan, dan pihak yang dirugikan. Selama 13 tahun Yusuf mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Terpisah dari keluarganya, menjadi budak yang tidak memiliki hak sebagai manusia merdeka, bahkan menjadi pesakitan dalam tahanan karena perbuatan jahat lainnya, yaitu karena fitnahan. Nah, yang menarik adalah selama masa sulit tersebut, Alkitab tidak menuliskan Yusuf berupaya untuk memberontak atau melawan atau membalas atau menjadi marah. Bahkan ucapan keluhan pun tidak keluar dari mulutnya. Yusuf mempercayai bahwa kehidupannya ada dalam rancangan Tuhan, sehingga ia segera bisa melanjutkan hidupnya. Atau menurut bahasa sekarang, move on. Yusuf dengan cepat bisa move on dalam kehidupan yang tidak menyenangkan itu. Dengan hati yang tetap tenang, dengan pandangan yang terus tertuju kepada Allah. Yusuf tetap bekerja dengan baik, hidup tulus, dan saleh di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia tidak menjadi kecewa dan putus asa karena keadaan hidupnya. Nah, yang kedua adalah saudara-saudara Yusuf yang melakukan kejahatan. Setelah melakukan perbuatan jahatnya, dengan segera hati mereka menjadi gundah. Mulai hari itu tidak lagi damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Mereka hidup sambil menyaksikan Yakub ayah mereka berkabung dan menderita sepanjang hidupnya. Mereka terus menyembunyikan kejahatan mereka. Bahkan ketika dalam kesesakan, mereka pun jadi berpikir, jangan-jangan Allah sedang menghukum dan membalaskan kejahatan mereka. Kita bisa membaca dalam Kejadian 42 ayat 21. Dan saudara, tidak berhenti sampai di sana.
Ketika pada akhirnya mereka bertemu kembali dengan Yusuf, mereka pun tetap tidak memiliki damai sejahtera, malah bertambah takut. Hingga sampai pada ayat yang kita baca di awal tadi, di renungan ini. Mereka berusaha untuk meminta ampun kembali kepada Yusuf. Mulai dari hari mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf, hingga pada hari kematian Yakub, mereka terus merasa bersalah dan takut akan hukuman Allah. Atau mereka juga menjadi ketakutan karena takut dibalas kembali oleh Yusuf. Saudara, mereka menghidupi keadaan penderitaan itu selama 22 tahun. Saudara, sekarang saudara ada dalam keadaan seperti bagaimana saat ini? Apakah saudara berada di pihak yang sedang mengalami ketidakadilan atau sebagai pihak yang bersalah? Jika saudara sedang mengalami ketidakadilan, firman Tuhan melalui kehidupan Yusuf mengajari kita untuk dapat terus melanjutkan hidupan dengan tenang, dengan tulus, dengan saleh. Percayalah bahwa Allah berdaulat atas kehidupan dan keadilannya pasti akan ditegakkan. Tetaplah bekerja dengan baik dan terus menantikan pertolongan Tuhan pada semua aktivitas yang saudara sedang kerjakan. Sebaliknya, jika saudara adalah pihak yang bersalah, segeralah untuk bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Hampiri Tuhan dengan memohonkan pengampunan kepadanya. Segera bereskan kesalahan saudara pada pihak-pihak yang saudara rugikan. Kembalikan hak-hak mereka yang saudara langgar. Temuilah mereka, mintalah maaf kepada mereka dengan tulus, dan bangun kembali hubungan yang telah rusak. Saudara, saya tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan mungkin memerlukan waktu yang tidak sebentar. Namun saudara perlu untuk melakukannya jika ingin hidup saudara berkenan di hadapan Allah. Saudara, mungkin pagi hari ini Tuhan sedang memanggil saudara kembali untuk mendekat kepadanya. Mungkin selama ini saudara secara tidak sadar sudah menjauhi dirinya. Bisa karena dikecewakan oleh keadaan, kecewa oleh kehidupan, atau karena selama ini saudara hidup di dalam dosa. Jika saudara menyaksikan renungan pagi ini, artinya saudara masih memiliki kesempatan untuk segera memperbaiki kehidupan saudara dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohonkan pengampunan dan pertolongannya, agar kita bisa melalui keadaan hidup kita dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini Tuhan. Tuhan, kami memohonkan ampun jika selama ini kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Mungkin karena kami kecewa dengan kehidupan, karena kami kecewa karena merasa kami tidak ditolong oleh Tuhan. Kami kecewa karena kami merasa diperlakukan tidak adil. Dan kami mulai menjauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan, apabila selama ini Tuhan kami hidup di dalam dosa. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Engkau memanggil kami kembali. Kuatkan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk bisa bertobat Tuhan. Dan memulai kembali kehidupan dengan kudus dan saleh di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu kami dikuatkan kembali. Kami dilayakkan kembali Tuhan. Kami dikuduskan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami menapaki kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami kembali lagi Tuhan menghampiri Engkau. Dan kami kembali lagi untuk mentaati kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya kekuatan dan kasih karunia dari Allah Tritunggal memampukan saudara dan saya melewati saat-saat yang penting ini. Dan saudara bisa hidup sebagai orang yang dewasa, yang tulus dan saleh di hadapan Allah dan di hadapan manusia.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.